Ada yang bilang tahun depan likuiditas makin banyak, katanya saham bakal pada naik. Ada juga yang bilang tahun depan bakal crash, mendingan amanin cash dulu. Orang mikir Dewa ini sahamnya itu corporate action, Konglo Play. Tapi kenapa Ting kok bisa ikutan bahas? Apa Ting ikut-ikutan Konglo Play? Jangan-jangan. Aduh. Fundamental tuh lihat masa lalu, itu stupid yang ngomong. Ya itu stupid. Really stupid yang ngomong. Ya, Fundamental itu lihat ke depannya, uang yang di sekarang sama ditambah uang ke depan. Dijumlahin tuh value-nya. Ini perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, dividennya kurang lebih udah 9-10%. Masih ada Dan labanya bakal naik lagi. Benar, ada growth lagi ke depan. Sampai belum PSI belum berakhir. Masih bisa lanjut lagi. Bisa lanjut lagi. Kayak waktu itu Belum mulai bahkan. Halo teman-teman, welcome to ThinkPod. Nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih. Banyak yang nanyain kapan muncul lagi. Pak Sumadi jarang muncul, Pak Billy udah gak muncul. Bolak-balik munculnya Jonathan sama Anja sama saya. Bukan ada sekali. Nah di video kali ini kita ingin bahas santai ya. Kita ingin rekap apa aja yang terjadi di 2025. Dan Think itu ada bahas apa aja beserta pandangan kita mengenai tahun depan. Ada yang bilang tahun depan likuiditas makin banyak, katanya saham bakal pada naik. Ada juga yang bilang tahun depan bakal crash, mendingan amanin cash dulu. Nah di video kali ini teman-teman pasti nonton sampai habis ya. Kalau mau tahu pandangan kita, pandangan Think ini sebagai value investor gimana dan hal-hal apa aja sih yang kita bisa dapat dari obrolan hari ini. Oke, mungkin kita rekap dulu kali ya. Di 2025 so far gimana nih? Anyway, saya memposisikan diri sebagai moderator coba ya. 2025 naiknya ada, turunnya ada. Overall gimana perkembangan investasi masing-masing? mungkin kita bahasnya per kuartal. Per kuartal aja kali ya. Baik dari kondisi market, kondisi dari ekonomi, dan bagaimana Think melihat kondisi-kondisi itu ya. Oke, boleh. Mungkin cerita pas kuartal 1 kalau kita flashback ya. Buat teman-teman, kita di Think, teman-teman di Think juga. Kita kan lihat sebenarnya kan ada yang dimana trading halt ya. Iya. Trading halt yang disebabkan oleh Presiden Trump naikin tarif. Yang waktu itu kan awalnya shocking, yang bikin market crash sampai 2 hari berturut-turut trading halt. Nah di situ kita dari pandangan Think waktu itu banyak mengcover bank. Habis itu juga banyak sebenarnya yang kita udah cover sebenarnya dari Januari, Februari sebenarnya bukan terkait bank doang. Waktu itu misalnya kayak Yujo sama Sam, waktu itu kita pernah bahas PBSA di Desember tahun lalu. Nah, itu kan di ya small caps Desember. Betul. Desember akhir banget itu. Ya. Ada 2 tuh kan. Benar. Satu PBSA, satu lagi yang jualan sepatu. Jualan sepatu. Terus sama satu lagi yang the corporate action. Yang baru rame sekarang nih. Nah, Dewa. Ya kan? Itu di Cuma Januari. ya di saat kuartal 1 itu mau saham apapun ya. Mau yang konglo-kongloan hancur pas trading halt. Mau yang bank hancurnya lebih parah lagi. Hancur semua. Cuma ya kita dari Think kita lebih call-nya ke bank. Karena kita lihat bank itu satu sisi yang sangat sebenarnya nggak ada impact apapun dari trading halt itu ya, naikin tarif itu. Bank itu udah kena duluan waktu si BRI Di Januari. Iya, Januari gede banget. Ya waktu halt kan ya udah maksudnya udah different problem lagi sebenarnya. Benar. Gitu. Malah jadi peluang buat masuk. Ya, singkat cerita At that kan tuh sampai kuartal 2 naik 15%, 12% kalau if you can buy ya di harga trading halt. Lebih sih sama evidennya sih lebih sih. Ya. Cuman itu tertingginya itu turun lagi kan. Yes. Ya, jadi di Q1 memang sempat ada trading halt dan kita rasa sebenarnya ini merupakan kesempatan bagus banget untuk orang yang memang mau invest jangka panjang karena bank itu pada saat itu memang murah banget. Dividen depan mata mungkin berapa ya pada saat itu perbankan? Waktu itu kan Bank Mandiri ya, dia bagi dividen payout 78%. Iya, naik tuh kan Kalau dibanding tahun lalu. 400-an juga ya berarti 10%, naiknya juga almost 10%. Naiknya juga, let's say, anggapnya nggak jual ya sampai sekarang, itu kan 5.100 sekarang ya. Berarti ya 20% ya. Iya, 20% dan maksudnya enak tidur gitu ya. Enak tidur. Di caps, PI-nya di bawah 10, dapat dividen 10% dan enjoy kenaikan sahamnya. Dan tapi yang menarik, mungkin kan orang di luar sana mikir, Think cuman bahasnya bank. Ya kenyataannya mungkin, sorry to say, enggak juga. Kita juga banyak kok cover saham-saham lain. Mungkin lu boleh ceritain nggak Sam? Kan lu cukup bagus tuh kemarin sharing di Tingkla sama gue ya. Tapi lu yang lebih dominan, lu bawain studi kasus, let's say Dewa deh di Januari. Maksudnya dari lu sendiri, apa yang lu lihat gitu loh? Padahal kan Dewa yang waktu kita bahas, mungkin orang mikir Dewa ini sahamnya itu corporate action, Konglo Play. Tapi kenapa Think kok bisa ikutan bahas? Apa Think ikut-ikutan Konglo Play? Jangan-jangan. Aduh. Sebenarnya sih enggak sih Jo. Ya jadi sebenarnya memang kalau kita lihat waktu kita bahas, itu kan waktu itu Dewa masih 100 kecil.
belum nyampe 140 bahkan. Kayaknya 120 kalau nggak 120 sempat turun juga. Pas Bahkan trading halt sampai 90. 90. sampai 90. Cuman waktu itu di Think Class itu kan kita coba bedah bareng ya. Ya. Kita Joe, saya, habis itu sama-sama dengan member juga kita bahas bahwa memang dewa yang sekarang dan dewa yang di masa lalu itu tidak mencerminkan dewa tuh bisa ke depannya seperti apa gitu. Dan itu kita bahas di situ bahwa dewa ini lagi banyak perubahan dan udah ada bukti nyata. Nah ini yang membedakan Jo, narasi atau benar-benar nanti ada value. Dimana kalau kita lihat itu, kalau saham narasi itu cuma cerita. Ya. Ya jadi si ini akan menjadi perusahaan ini, si ini akan dimasukkan tambang, tapi tambang apa? Ini perusahaan apa jadi bisa itu kan paling hebat yang Vanguard kemarin. Vanguard ya. Iya. Yang katanya apa kantornya di Nggak ada. Oh gitu ya. Nah, yang seperti itu tuh nggak clear tuh arahnya. Tapi kalau yang kayak Dewa itu kan udah mulai ada perbaikan ya. Yang awalnya mereka masih pakai vendor, pelan-pelan mereka kerjain sendiri, untungnya membaik dan beneran buktinya kan kalau kita lihat laporan keuangan juga sangat banyak perubahannya dan perbaikannya bahkan gitu. Jadi at that time memang itu kita udah bahas. Cuman mungkin kenapa di saat itu mungkin banyak yang nggak nge juga ya karena di saat itu waktu trading halt banyak saham yang memang murah juga Jo. Gitu. Jadi memang Dewa hanya ya salah satu lah ya gitu. Iya. Dan mungkin boleh ini kali saya ceritain juga. I think teman-teman banyak yang nanya kenapa Dewa ini bisa masuk mungkin kategori value padahal kan labanya belum kelihatan. Mungkin orang pikir pada saat di 100 perak belum ramai. Kenapa Ting berani cover ini dan merasa kayak mungkin ada potensi. Ya tentu di luar dari mungkin harganya sekarang 600 itu kan we never know. Tapi kenapa maksudnya Ting ini bisa bahas juga gitu. Mungkin teman-teman penasaran di mana letak value-nya, apakah di future earnings-nya, gimana cara menilai labanya sih, kan belum kelihatan labanya nih. Oh ya sebenarnya kalau kita udah mempelajari bisnis kontraktor seperti yang kita ajarin di Ting ya, sebenarnya untuk estimasi Dewa bisa mencetak omset dan laba berapa itu sebenarnya nggak gitu susah. Ya kan Dewa bisnisnya kontraktor, kita tahu ya kontraktor tuh dibayar sesuai dengan galian. Ya untungnya mungkin ya 10%, 15% kurang lebih segitulah ya. Asumsi mereka ngejalanin operasionalnya bener gitu. Sebenarnya dari awal kita udah bisa tahu gitu. Dan saat itu memang ada beberapa saham grup mereka gitu ya. Contoh salah satu ada Dewa, ada juga Bumi segala macam. Tapi sebenarnya Dewa ini yang kartunya paling banyak kebuka Jo. At that time ya. At that time ya waktu kita bahas itu kan sebenarnya kita udah tahu bahwa Dewa itu udah dapat pinjaman untuk beli alat berat. Ya. Jadi udah ada ancang-ancang bahwa vendor-vendor mereka yang subkon itu udah mau diganti ya. Lama-lama mereka kerjain sendiri, untungnya bisa sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditanya Dewa itu menurut saya salah satu turnaround yang actually cukup easy untuk di spot oleh investor yang awam. Ya, kalau kita ngomongin kayak Bumi, jujur aja itu kartunya masih banyak yang belum kebuka at that time. Ya kan? Kalau kita ngomong BRMS, tambang baru dan segala macam itu kapan jalannya? Ya kita jangan ngomongin harga saham ya. Kalau harga saham itu dia bisa bergerak kapanpun. Hari ini paginya ARA, besok udah ARB ya. Gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat fundamental, sebenarnya ketika kita ngomongin saham yang turnaround, yang awalnya mungkin kinerja nggak terlalu bagus dan kemudian membaik, Dewa itu salah satu yang actually gampang banget untuk di spot. Ya, apalagi kalau misalnya udah analisa United Tractor, itu bakal nyadar sebenarnya dapat kontrak ya. Dia kan jadi subkonnya Dewa. Itu kelihatan banget naik growth-nya itu tinggi banget. Dan itu kan terbukti dikasih pinjaman sama BCA, subkonnya United Tractor ini kan nggak perubahan operasional yang jelas. Betul. Kan pakai sorry ya, dulu kan kontraktornya Dewa John Lin. Nah, oke. Semua nih nggak ada John Lin. Nah, itu value investor kalau tahu analisa itu bakal nyadar pasti. Ya. Jadi kita nggak cuma angka doang, orang-orangnya juga diganti. Ya kan kalau kita lihat jajarannya dulu kan saya 2020 kayak sempat ikutin saran dari Kosum, dari Kojon ya intinya saya dulu sempat dalamin batu bara berbulan-bulan tuh. Tahu lah kira-kira orang-orangnya siapa gitu. Dan waktu saya lihat loh, ini salah satu direktur dia ibaratnya turun jabatan dari grup yang tidak kalah besar tapi mau masuk ke Dewa. Itu loh, menjadi direktur operasional kalau saya nggak salah. Wah ini kayak benar-benar serius. Apalagi hampir semua ya direksinya juga diganti. Ya, dan kalau kita baca di LinkedIn segala macam mereka hiring orang dan ada salah satu direkturnya yang juga banyak cerita gitu ya. Influencer di LinkedIn. Influencer di LinkedIn gitu ya. Mungkin teman-teman yang Ting udah tahu tuh siapa. Bos F. Tapi anyway, gue mau disclaimer juga. Ini bukan rekomendasi beli atau jual saham. Mungkin sedikit merangkum ya. Dewa pas dulu awal kita bahas di Think Class itu market cap-nya sekitar di bawah 5T. Pokoknya sekitar 4T lah, plus minus. Ya, betul. Dan kalau teman-teman nanya, kenapa bisa kita ngelihat mungkin ada value-nya? Karena simpel lagi nih, dengan volume yang dia keruk, kan dia sekarang lempar subkon. Iya. Hitung kasarnya kita di Think Class, kita praktekin kan. Kalau misalnya dia
ngerok sendiri, pakai Iya. marginnya mungkin sedikit di bawah Betul. UT, kira-kira labanya bisa berapa? At the end forward PE-nya mungkin masih ada masuk kategori masuk akal. Betul. Anyway beda cerita kalau misalnya Dewanya sekarang udah market cap 20T, tentu itu lain cerita. Betul. Ya, PI-nya udah berapa gitu. PE-nya udah berapa? Iya. Dan- Pun PI yang kalau sesuai semua nih dibisihin rapi, dikasih Iya. semua labanya. Iya. Tuh, sebenarnya benang merahnya ya kalau teman-teman mau tarik adalah untuk kita tahu yang kedepannya bagus, tinggal kita pelajari kira-kira labanya berapa. Ya, Bisa laba, mencetak laba berapa. laba ke depannya gitu kan, Laba forward ke depan. looking. Laba Ini ke mungkin depan. miskonsepsi di mana yang I think banyak orang salah kaprah. Orang mikir value investing lihat laporan keuangan hanya menilai masa lalu. Ya kenyataan enggak. Kita dating analisa masa lalu itu harus. Tapi kan tujuannya satu, kita mau lihat ke depannya labanya berapa. Iya. Tentu karena kita nggak ada basis masa depan ya, sementara kita bisa menggunakan data-data masa lalu untuk menunjang analisa kita. Contoh paling gampang mungkin selain Dewa, mungkin PBSA juga sama. Ya. Itu kan sama Billy ya. Mungkin boleh ceritain di Bill dari di Medan tuh. YouTube-nya bahkan udah ada. Tapi long story short, intinya dia dapat kontrak gede. Yang kita mikir namanya kontrak kan nggak langsung terrealisasi jadi revenue gitu kan, Iya, butuh waktu. Akhirnya singkat cerita pas di Desember 2024 kita bahas PBSA, singkat cerita mungkin naik ke barangan tuh PBSA sama Dewa mungkin ya di kuartal 2. Iya. Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya yang orang pada Sebenarnya nanya. lebih naik banyak PBSA. Oh kalau sekarang. Kalau sekarang. Iya, Kan cuman- mirip-mirip kayaknya mungkin ya. Enggak, banyak kan PBSA. Banyak PBSA lah aja. Oh iya, PBSA tuh dulu 300, sekarang bisa sampai hampir 2.000. Nah, Cuman memang ya gitu kadang-kadang kita kan nggak bisa tahu harga sahamnya bakal 2.000. Ya. Ya kan, cuman kan yang kita lihat oke dengan kondisi bisnis saat itu dapat laba sekian, ya wajarnya berapa, begitu udah hit ya kita jual. ya. Anyway, mungkin gue cerita sedikit ya mengenai PBSA. Ada teman gue yang nanya, kan dia tahu gue beli PBSA. Mungkin di sekitar 300-an, Lamberting juga tahu. Gue jual di berapa? 450 gue ingat banget. Ya. Mungkin sekitar 50% within few months lah ya. Abis jual 450 turun ke 400-an. Nggak lama naiknya nggak nanggung-nanggung. ATH-nya sampai 2000. Nah terus teman gue nanya gitu, lu nyesel gak jual Dewa 450? Gue dengan gampang tuh bilang, PBSA kali ya maksud lu. tadi ulang apa tadi? Dewa ngomong Oh, iya, ya, PBSA, PBSA ya. Nyesel gak jual 450? Gue bilang gak nyesel sama sekali. Kenapa? Karena tesis investasi gue adalah labanya sekian, market cap-nya sekian. Ya. Jadi ketika gue jual di 450, menurut gue pribadi valuasinya tuh udah cukup fair. Ya. Kalau ada orang lain yang berani beli di valuasi fair, mungkin dengan jurusan mereka ya mereka ngelihat flow atau ngelihat chart atau apa, dan itu bukan expertise gue, ya itu rezeki mereka. Buat mereka pemberani yang berani beli di 450, jual di 2000. Tapi poin gue adalah karena tesis gue beli 300 fair value di sekitar 450, ketika udah nyentuh fair value ya gue lepas. Perihal naik lebih lanjut ya gue sama sekali gak nyesel, karena gue nggak ada keyakinan juga untuk beli di 450. Dan I'm sure ya 100% ini sering kali terjadi kepada value investor. Ya lu juga Dewa mungkin lu juga sama kali Sam. Lu juga jual plus minus di berapa? 200. Iya kan? Mungkin beli 100 jual 200, sekarang berapa Dewa? Ya. Nyesel gak? Gue tanya. Enggak. That's the point. Mungkin orang bilang nyesel. Ya menurut gue kalau orang yang bilang nyesel, karena mereka nggak benar-benar tahu alasan mereka beli apa. Hanya menilainya itu berdasarkan kenaikan harga saham. Benar. Benar. Saya takutnya nih ya banyak yang di luar sana tuh, oke ini value sekarang switch. Oke Dewa kan going to MSCI katanya Februari. Kalau kalian campur-campur jurus kayak gitu, sooner later kalian akan mabok sendiri. Sebenarnya conviction kalian itu berdasarkan apa? Kalau kita tentu di Ting ini jelas berdasarkan fundamentalnya. Harganya sekian, udah fair value ya kita jual. Kalau misalnya urusan bonus masuk MSCI atau itu ya bonus aja. Itu bonus. Ya, jadi jangan sampai, tahu gitu jangan jual, tahu gitu beli banyak kan, tahu gitu cut loss, nggak bakal bersyukur bro, kayak gitu. Dan I think yang kayak gitu, katanya kan kita mau jadi investor. Namanya kalau kita jadi investor kan, yang benar-benar kita beli what you know, and why you buy it gitu. Jadi itu aja sih. Jadi ya I think banyak yang mencampur adukan lah seperti itu. Ya. Pusing sih. I think Q1 and Q2 tuh cukup seru ya. Sempat Yes. ada ARB-nya, Porto kedodoran cukup banyak, kena trading halt. Baliknya juga cepet banget. Baliknya juga cepet banget. Terus ketika balik, saham-saham value-nya pelan-pelan balik, bank juga naik Q2. Kemudian saham Konglo juga naik lebih gila di kuartal 2. Dan kuartal 2 di Ting juga sempat adain bootcamp ya. Dan pada saat itu kan kita banyak cover. Ada 3 emiten yang di bootcamp nih. Ini boleh ceritain kali ya. Spill tipis-tipis di bootcamp kita ada bahas apa aja nih. Tapi sebelum bootcamp mendingan yang Q1, Q2 kan semuanya banyak kita masukin kayak Astra. Oh iya, Tingdex juga banyak lagi reshuffle tuh kan. Kayak Astra berapa sekarang? Astra dulu pas masuk 6,5. Tingdex masih berapa Astra ya? 5 Bawah lah. 5.000 ke bawah. Ya, sebelum dividen. Pokoknya dibenci-benci lah, banyak yang bilang Benci. Astra Iwadi pasti menang. Mirip seperti perbankan bulan lalu, masih dibenci. Iya. Dulu tuh tulisannya tuh ini, Astra, habis itu chartnya dibandingin chart harga ya, Iya. dibandingin sama chart IHSG.
Habis itu Astranya dikatain gitu Jo. Ya tapi ya kalau emang sampai udah kemahalan waktu itu kan ya wajar aja misalnya ada perform. Tapi kalau waktu Astra udah murah, nah terbukti sendiri kan sekarang. Yes. You name it lah ya, Astra, UNTR, ya tuh UNTR udah jadi Anak usahanya, auto juga punya anak iya. usahanya lah. Dulu tuh inget tuh pada masa-masa itu ya, orang tuh pada bilang ini nih kalau lu value investing, beli Astra ditarik nih berapa tahun ke belakang. Ya pernah ya, kita siapa yang suruh beli Astra di harga segitu dulu gitu kan. Siapa yang suruh beli 9.000? Iya, siapa yang suruh beli di situ di harga itu dengan laba saat itu gitu. Tapi kalau justru kita lihat ada gap sejauh itu, Lah. ya justru jadi peluang kan. Dan perusahaan one of the biggest di Indonesia. Manajemennya juga udah top banget. Harga sahamnya bener-bener lagi di bawah semua sekuritas asing. Suruh sell Tanda petik ya. Suruh underway. sell, suruh underway tapi mereka yang beli sebenarnya. Begitu mereka udah tulis suruh buy, harganya udah gak pernah naik tuh. Iya. Ya nanti bisa cari kode broker lah ya. Iya. Nama burger. Burger ya. Burger King. Burger King ya. Burger King. Sama ayam kremes Carlton. Kalau ayam kremes Kraton ini Jardinnya sendiri. Oh, jadinya sendiri. Bukan kartu poker ya. Jalan di Asking. Oke. Anyway itulah Q1 kita sempat reshuffle beberapa Thingdex juga. Mungkin teman-teman yang belum tahu Thingdex itu kayak referensi ide investasi lah yang menurut kami ini cukup menarik untuk dianalisa lebih dalam ya. Tentu di sana tuh nggak ada buy or sell-nya. Yang kita sajin adalah data, kerangka berpikirnya, thought prosesnya, volume bisa naik menjadi berapa, kira-kira ke depannya labanya bisa menjadi berapa kalau variabel tertentu hit. Contoh kita ngomongin mau Dewa, mau PBSA, mau Astra, kita ada hitungannya kira-kira labanya menurut kita bisa sekian kalau penjualan otomotif sekian, kalau kontrak PBSA dapat sekian, kalau Dewa bisa subkonnya sekian persen. Itu yang harus kita follow sebagai investor key variables ya. Nah ngomong-ngomong soal key variables, di bootcamp balik lagi nih, kita ada bahas 3 saham. Boleh spill gini kita bahas? Boleh ya. Udah lewat kan? lewat. Ya. Itu ada Sampai pesta dulu ya. pesta ya. Sampai belum pestanya belum berakhir. Masih bisa lanjut lagi. Bisa lanjut lagi. Yang waktu itu Belum mulai bahkan. benar. Tapi harga sahamnya udah keburu pesta karena udah pesta dulu rame. sahamnya. Sempat pesta dulu. Itu kan Perusahaan kertas tuh ya. perusahaan kertas apalagi belum pesta. Belum pesta belum apa lagi tuh. Itu udah naik sebagian lah, Ya. lumayan juga sih. Ya, Karbon sempat pesta ya. Ya, Karbon sempat pesta karena tiba-tiba ada meeting dan tiba-tiba all the people tahu itu ya harga sahamnya naik gila-gilaan lah. Mungkin sampai berapa ya? 600 ya? Iya, almost beggar lah. Sekarang tiarap lagi kembali tapi Tiarap lagi karena kan masih menunggu. Ya, Next year cash lah. flow-nya masuk next year lah. Revenue next year mungkin baru masuk gitu. ya. Pertama, Terus ada perusahaan kertas. kalau carbon credit, I think sebelum kita bahas tuh nggak pernah ada yang bahas sih. Nggak ada. Nggak ada yang bahas gitu. Carbon credit kan basically insentif untuk orang yang punya hutan supaya hutannya nggak ditebang lah, kasarnya tuh begitu. Jadi dikasih revenue supaya hutannya dijaga. Ya. Nah cuma kan teknis itu banyak ya, kita mungkin nggak jelasin panjang lebar, nanti videonya juga nggak cukup. Ya. Kita bahas di bootcamp itu seharian hampir. Kalau mau tahu detailnya makanya subscribe Ting. Nah, itu ada lengkapnya itu. Iya. Di bootcamp recording. Ini disclaimer ya, pestanya tuh belum mulai loh, jadi belum telat lo belajar. Ya. Oh iya. Untuk carbon credit. Betul. Oke, terus kedua yang kertas. Mungkin boleh ceritain. I think cukup menarik ya. Kertas ini kan sudah kita bahas bahkan dari tahun lalu bahkan sebenarnya. Boleh ceritain sedikit gak? Maksudnya kenapa sih kita lihat perusahaan kertas ini cukup menarik di tengah mungkin harga bubur kertasnya lagi nggak gitu bagus sebenarnya. Monggo, siapa yang mau? Emang ada apa sih? Kenapa bisa menarik? Padahal kan harganya lagi nggak bagus. Emang ada apa yang ngedrive future growth-nya kira-kira? Ya, ada future expansion lah di next year, di pabriknya yang baru di Karawang. Ya, kalau teman-teman sebenarnya itu datanya udah komplit lah di keterbukaan, dia bahkan ada aktuarinya, bisa hasilin laba sekian ya. I think paling minimal ya. Itu naik growth bisa 50% di bottom line, tapi pasti ada tentu if ya, if ISP sekian, volumenya beneran utilisasi sekian. Nah, ini yang harus di follow. Ya syukur-syukur nanti Q1 kita bisa mampir ke pabriknya kalau dikasih kesempatan ya. Hopefully ya. Itu sih. Ya, jadi Ya pas kita bahas mungkin masih berapa ya? Masih 6 ribuan lah. 6 ribuan lah ya. Baru naik Kayak kan di bawah itu. di bawah itu sih. Di bawah itu ya. Di bawah itu. Di bawah itu kayak kepala 5. Kepala limaan ya. Iya. Ya, waktu trading halt tuh teman-teman member banyak banget yang beli sebenarnya. Jadi kalau saya ingat waktu traceback waktu halt kemarin yang banyak diomongin sama member kita tuh antara Bank Mandiri, yang kertas tadi, Ya. Kertas sampai di bawah 5 jualan gula juga. Iya. Oh iya. Itu cepet banget naiknya tuh. Mungkin naik 50 tapi gak ada yang bahas tuh. Yang gula, I think mungkin 3 itu yang kayak banyak diomongin sih. Sama ada itu batu bara.
Ya. Oh, itu hot itu. Iya, betul banget. Teman-teman member kalau kita nggak ada Banyak yang call. di bawah 6.000. Iya, kita nggak ada suruh beli atau apa. Cuma kita kan kalau ngobrol, ketika lagi bootcamp itu kan kondisinya habis hot baru mulai rebound kan. Tapi itu habis ada Tinkes Adi Bill soalnya. Ya, pas juga habis ada tingkis. Ya, jadi orang Awal tahun ya ada yang Adi. Iya. Awal tahun. Iya. Iya. Member udah tahu lah kita lagi buat think case-nya. Ya. Yang pasti kita nggak ada suruh buy dan kita nggak ada suruh sell di berapa ya itu udah pilihan masing-masing. Tapi yang cuan banyak lah harusnya. Ya, betul. Itu di kuartal 2 ya, dan Kedua. sebenarnya mungkin ada topik menarik ya di kuartal 2 itu kan sebenarnya gold itu mulai menyentuh all time high. Iya. Nah, Oke. mungkin ada yang nanya pandangan nih. Pandangan Ting mengenai gold gimana? Kok kita misalnya nggak ada cover emiten gold? Atau misalnya kita rasa gold ini simply mungkin valuasinya udah nggak ada yang menarik, jadi kita pelajarin yang lain. Sedangkan kan mungkin di kuartal 2 itu di market lagi rame banget mengenai gold, orang pada gold all time high lah apa segala macem. Nah, menurut Ting sendiri bagaimana gitu pandangannya mengenai emas? Kita flashback mungkin di pertengahan tahun ya. Ya kalau gue pribadi ya untuk emas itu sebenarnya tuh harga saham sama harga emasnya tuh kejar-kejaran terus. Ya. Itu bikin kita jadi kalau gue pribadi jujur gak ada masuk sih ke saham gold. Gue gak tahu yang lain ya mungkin. Gue juga nggak ada, jujur aja. Karena kalau ya kita nggak tahu harga gold setinggi sekarang. Kalau kita tahu pasti kita beli. Tapi at that time kalau kita mundur balik waktu kita mah fair-fairan aja kan. Kita nggak tahu bilang nggak tahu. Ya valuasi kayaknya udah susah masuk kecuali harga emas naik lagi. Ternyata harga emas naik terus. Kalau gue sih, kalau lihat perusahaan tambang emas ya, yang bikin hati gue tenang cuma satu, itu pun juga nggak sepenuhnya di emas, UT. Ya, the rest ya debatable lah ya. Cuman Valuasinya mahal lah. valuasinya mahal. Bukan jelek ya, valuasinya udah. Ya, bukan aja valuasi udah mahal ya. Mungkin gue juga udah lebih tahu UT manajemennya gimana, udah lebih nyaman di situ. Cuman balik lagi kadang ya kita di value investing kan belum tentu kita selalu nge-pick saham yang paling rame. Ya, lebih sering malah kita ngepilih saham yang memang lagi diupain orang. Makanya harga sahamnya bisa murah, kita bisa ketemu peluangnya di situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah kita menyesal nggak mengejar, kalau misalnya tanya ke saya pribadi lah ya, apakah saya menyesal nggak ngejar gold dan segala macam, saya jawabnya enggak sih gitu. Karena ya emang semua punya style masing-masing, dan apa yang saya lakuin juga works juga kok gitu. Jadi ya dari situ ya saya rasa sih nggak masalah. Tapi kalau teman-teman ada yang beli juga saham-saham emas dan memang mungkin teman-teman lebih paham valuasi masuk segala macam, ya oke juga gitu. Itu sih yang lucunya Jo. Kan ini bootcamp tahun 2025. Iya. Camp tahun 2024 kita pernah bahas Indorama. Iya. Oh, itu lucu sih. lucu. Gold loh. PT Cikondang. Punya gold. Gue juga udah beli Karena gold trust ini semuanya naik sampai 4.000-an beggar loh. Cuman gue nganggap itu gold soalnya. Cuman karena ada tambangnya ikutan naik. Jalannya 2007 mungkin ya. Itu yang belum jalan kan? Belum. Itu selalu terjadi. Di pun juga sama, gold index. Gara-gara banyak yang masukin ke gold index kan, saham-sahamnya ada gold. Makanya rally-nya itu ya karena banyak flow aja. betul. Ya. Ya. Agree sih. Jadi memang di kuartal 2 ya, mungkin dari teman-teman Ting, including gue pribadi, ya gue juga Ting sih. Gold itu kan memang lagi rally, cuman saya pribadi juga nggak cover gold karena memang ya satu pada saat itu lihat sekilas valuasinya juga udah Nanggung semua. udah nggak murah lah. Maksudnya kalau memang masuk bisa, tapi we have to really make sure ke depannya harga gold bisa sustain ataupun naik lebih tinggi lagi, baru mungkin hitungannya masuk gitu kan. Ya itulah mungkin sedikit alasannya. Rupanya naik lagi ya rezeki Karena orang. kan kejar-kejar kereta itu in most cases tuh ujung-ujungnya rugi. Kalau kita nggak tahu pasti ya. Iya, kayak orang yang mungkin baru beli saham batubara waktu harganya $400 gitu loh. Ya. Ya kan? Jadi upside sama downside-nya tuh nggak nggak sebanding lah gitu loh. Sedangkan masih banyak opsi lain yang kondisinya ini lagi di bawah. Ya. Gitu kayak Q3 ini menang banyak banget ya STAA. Ya anyway gold kan Q2 Q3 kan all time high kan di situ kan Q2 Q3. Mungkin sedikit nyambung, kenapa nggak lihat gold? Bukan nggak lihat karena kita rasa ada sektor lain mungkin yang rasanya ngejar juga. Anyway kan sawit ngejar juga lah. Ini nice Sam. Sawit kan ngejar juga loh. Oke. Cuman mungkin yang orang belum tahu kenapa tadi kita bilang gold nggak berani ngejar nih. Mungkin banyak orang teman-teman yang baru mulai investasi, mereka mikir oh berarti jangan ngejar saham. Tapi buktinya sawit ngejar. Kok berani? Padahal sama-sama ngejar katanya. Ya di Proses apa? main werewolf ya. Main werewolf ya, thought proses ya. Ya mungkin sebelum menjawab gue ceritain konteks dulu ya. Di kuartal 3 itu kita sempat cover ya. Itu kita adain acaranya juga, Think Class, kita bedah saham STAA, dan kita rasa ini menarik, benar-benar menarik. Kenapa? Meskipun harga sawitnya mungkin terkesan ngejar, tapi ada berbagai faktor yang kita rasa, wah ini bisa cukup fat pitch nih, bisa jadi peluang cukup menarik lah. Ya.
Sebenarnya STA itu kalau nggak salah harganya sempat 700-800 dulu Jo. Yes. Sempat turun, itu saham yang memang terlupakan ya. Kayaknya nggak ada orang yang cover juga gitu. Sampai waktu itu gue lagi nge-review salah satu kerjaan analis kita yang lagi nge-update STA. Terus gue baru ingat, oh iya ini lagi bangun pabrik nih. Iya. Ya kira-kira di Q3 ini dan Q4 ini bakal gimana ya? Karena kan pabrik baru udah mau jalan dan segala macam. Ya singkat cerita kita analisa, kita pelajari bisnisnya, kita update lagi, kita hitung-hitung simple. STA saat itu mungkin ya sekitar 5-6 kali laba lah gitu loh. Tapi untuk perusahaan sekualitas STA, ya mungkin member tahu ya kualitas apa yang saya maksud, itu actually masih harga yang cukup reasonable. Ya saya nggak bilang murah banget. Karena waktu saya nyadar itu juga udah di 900 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya memang saya nyadar waktu 700-800, oh tuh harga bukan reasonable banget gitu loh. Ya, tapi mungkin di saat itu bukan ngejar sih Jo. Cuman emang mungkin kelewat sedikit update-nya gitu loh. Telat dikit jadi harganya udah naik. Cuman kalau kita pelajari ya yang beauty dari VFS ada ya kita bisa tahu kurang lebih wajarnya tuh berapa. Sebenarnya itu masih ada margin of safety yang menurut saya cukup. Ya, makanya waktu itu kita juga sempat bedah bareng di Tingklas gitu ya. Banyak member-member yang juga ya ikut pelajari dan I think beberapa juga ikut Cukup happy banyak juga lah, ikut. cukup Iya. banyak lah. Dan STA itu sahamnya waktu itu belum naik terlalu banyak karena waktu Q2 itu mereka ada pent up inventory Iya, yang iya. didorong di Q3. Jadi Q3-nya labanya Kelihatan. Ya, Apa, loncat ya gitu. kan. Jadi waktu Q2 itu ya karena ada itu mungkin kalau Q2-nya mungkin normal-normal aja dia nggak ada hambatan penjualan mungkin sahamnya juga udah naik duluan. Betul. udah ketahuan. Ya kayak NCKL lah waktu Iya. Q1 Iya, NCKL juga kan. Cuman di satu sisi kayak memang waktu itu juga harga sawitnya bukan yang ngejar kayak emas. Kalau emas itu kan dari awal tahun naiknya udah Ya. luar biasa. Iya. Kalau sawit waktu itu juga harganya paling cuma naik 10%, 15% mungkin ya plus minus ya. Di sekitar 4.400. Itu pun juga nggak, menurut saya sih nggak ngejar-ngejar banget gitu loh. Dan komoditi yang dipakai ya barangnya ya kayak misalnya sawit batu bara itu cenderung ada floor price untuk komoditinya karena kita tahu biaya untuk nanam Iya. sawit terus ada cost demand supply-nya itu seperti apa, Iya. ada demand dari biodiesel yang bikin naik, sedangkan sisi supply juga Susah ya. pohonnya itu kan nanam butuh waktu mungkin 5-7 tahun baru bisa panen lagi. Iya, habis itu diambil. Ups, sorry ya guys. Karena kalau kayak gold tuh susah. Oh iya. Dari itu susah kita untuk tahu nih harga sekarang ini ketinggian atau rendah itu nerka-nerka lah. Saya rasa kalau ada orang di luar sana yang bilang harga gold udah tahu nih bakal naik segini itu ya udah naik baru ngomong kebanyakan. Ya. Ya, Biasanya kayak banyak yang jadi guru-guru gitu udah pasti hancur lah biasanya habis itu harga. ya gold juga emang kalau lihat polanya teman-teman nanti pelajari aja ya. Semua gila-gilanya Sam sampai silver juga ikutan. Ya. Cuman biasanya orang bilang kan harga emas kan nggak bisa turun ya kok. Padahal kenyataannya Turun banyak. banyak. Jadi kalau teman-teman lihat selama 10-15 tahun terakhir, lihat deh harga emas turun nggak? Turun gitu. Kenapa? Orang semua yang bisa tambang-tambang nih, habis cuan banyak nih, duitnya dipakai buat apa? Gali lebih banyak emas. Ekspansi gedein tambang. Ya. Barangnya jadi banyak kan? Nah, itu Itu ya, kita ya. pernah bahas ya, Jo ya. Iya, Di YouTube. di YouTube ada, 2000-an tuh. di Tingkes juga ada. Ya, tinggi tahun 2000-an tuh zaman-zaman jayanya US. Ya. Itu emas hancur. Hmm. Jadi sebenarnya ini emas mulai naik gilanya itu gara-gara yang trading halt itu loh. Oh iya. Orang trade dia anggap Trump gila, jadi antitesis sama US dollar. Oh, Ya, iya. dan China juga beli terus. Ya. China nggak mau beli the bonds, nggak mau beli Bitcoin juga karena itu related to USD, jadi belinya emas. Iya. Nah, Saya sih beli Bitcoin, beli USD. Iya, USDT. Iya, benar. Itu mungkin kuartal 3. atau si UK US ya. Harusnya sih ya. Iya. Dan di kuartal 3 kita I think ya cukup menarik sih kuartal 3. Mungkin udah mulai naik banyak juga ya SG-nya di kuartal 3 ya. Kuartal 1 jadi kita udah bahas. Banyak yang recover lah. Iya, ke kuartal 3 I think banyak yang recover lah. Kinerja juga banyak yang bagus kan. Ya. Kuartal 3 keluar, ya saldonya mungkin sawit, batu bara juga cukup bagus dan lain-lain. Untuk beberapa emiten tentu ya. Nah, kuartal 4 terakhir nih. Sekarang temanya mungkin IHSG all time high. Di kuartal 4 IHSG tentunya all time high. Oh ya mungkin relatif sedikit di kuartal 3 itu sempat ada pergantian menteri keuangan juga. Oh iya. Sempat turun juga dikit lagi tuh. Demo ya. Ada demo ya. Ada demo yang cukup besar ya. Cukup besar. Itu sempat ada ganti menteri keuangan di mana mungkin banyak orang awalnya dan juga market sangat pesimis. Ya, pas itu juga gue sempat diundang juga kan ke Ajaib podcast ya. Terus banyak yang nanya ya at the end I think kita cukup sama ya stance saya itu
ya give time lah. Kita nggak bisa just terlalu cepat. At the end kasih waktu, kita liatin kinerjanya dan baru bisa menilai gitu kan. Iya. Dan yang penting juga sebenarnya tuh perusahaan apa yang kita beli sebenarnya. Ya itu yang lebih penting. Kalau perusahaan bagus, in general main Q ganti juga nggak ada efek ya sebenarnya. Cuman pasar aja nih sentimennya nih. Benar. Cuma kali ini main Q-nya kan Lumayan oh sih. nih Lumayan. Cupai Firaun ya kan. Nah, tuh apa segar tuh buat rokok. Dan gue perhatiin lebih pro ke pengusaha dibandingin UMKM. Sekarang ya, maksudnya lebih mau mencoba nge-grow ekonominya, menggandeng swasta, pengusaha-pengusaha besar, mungkin yang banyak dilakukan di luar negeri sana dibandingkan dengan menggandeng BUMN ya mungkin ya untuk yang ngedrive growth ekonominya. Waktu itu gue sempat dengar podcastnya juga dan ya tentu kita nggak akan banyak basisnya, kita juga bukan ekonom, but long story short, gue pribadi cukup agree lah, maksudnya cukup oke lah dengan coba strategi itu ya dibandingkan dengan menggandeng mungkin hanya UMKM-nya aja, hanya BUMN-nya untuk yang menjadi tombak pendorong ekonomi kita. Ya, Dan lanjut kita ke Q4 ya. IHSG udah all time high. Sekarang saham-saham narasi MSCI juga makin menggila lagi sekarang. Ya, Ada ada yang masuk. Ada yang masuk ya. Ada yang masuk, ada yang lagi ngejar masuk, ada yang masuk gagal, masuk juga gitu kan. Ya. Sebenarnya ada yang di Tingdex kita masuk tutins. Oh, ya. Tendang. Gitu. Karena ini kelamaan suspend ya. Ya kalau ada Iya. suspend naiknya kekencengan. Sempat ada FCA ya. Ya. Dan di Q4 ini menghadapi IHSG all time high gimana? What do you think deh? Kita open aja Q4 ini kan IHSG all time high nih. Banyak orang yang bilang waduh kayaknya mending amalin cash dulu. Tapi banyak juga sebaliknya yang bilang waduh ini awal tahun depan bakal pesta nih. Ada MSCI, IHSG katanya mau 9.000 dan segala macam menjelang akhir tahun dan awal tahun. What do you think about this Q4 dan do you think ada bahas apa aja? Beserta tahun depan kira-kira gimana nih? Apakah baiknya hold cash dulu atau TPS sebagian atau malah saatnya all in? What do you think? Ini pasti pertanyaan yang ditunggu sama semua penonton. Kalau saya sih singkat sih. Kalau selama kamu pegang perusahaan yang bagus dan murah, kenapa harus jual? Kalau misalnya amit-amit market crash, makin rontok ya kita kan bisa beli lagi. Kalau misalnya nggak ada cash, kan ada dividen ya. Sekarang easy, teman-teman cari apapun. Banyak yang yield 8%, 9%. Itu kan udah salah satu menunjukkan nggak pasti murah ya. Tapi itu udah tanda-tanda cukup murah gitu loh. Karena you can pick deposito cuma 4%, 5%. Bond saja 6%, 7%. Ini investasi bisa 9%, mungkin ada capital gain lagi. Itu udah cheap. Jadi nggak usah takut gitu. Cuma yang harus kalian takut kalau teman-teman beli sahamnya yang pakai narasi nih. Yang nggak ada pegangan kalau nanti harganya jatuh. Itu harus buru-buru pikir-pikir deh sesuai gaya teman-teman. Jangan sampai kalian belinya misalnya tesisnya masuk MSCI pas rontok, udah deh ini investasi yang bagus sih fundamentalnya. Nah itu udah istilahnya nipu diri sendiri. Banyak kan tuh kayak gitu tuh. Nipu diri sendiri. Ya nggak bisa dipungkiri ya all time high ini kan sebenarnya mostly lah ya. Mostly karena saham-saham yang I500 ya yang relatif lah ya kalau bahasa kita. Kita nggak bilang orang nggak boleh beli, silahkan aja bebas. Cuman ya namanya market tuh nggak mungkin naik terus dan juga nggak mungkin turun terus. Yang kita perlu tahu adalah perusahaan mana yang bisa temenin kita nih, yang bisa jadi partner kita nih untuk ikut naik turunnya. Ketika turun pun kita tinggal beli lagi kata Kosum. Gitu. Sebenarnya peluang di Q4 ini jujur ya, gue ngerasa lagi banyak banget sekarang. Makanya kita punya Tingdex ada banyak kan sahamnya. Gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, dividennya aja kurang lebih udah 9-10%. Dan labanya bakal naik lagi. Benar, ada growth lagi ke depan. Iya kan? Syukur-syukur Kebil ya? Sensor ya? Ada. ya kan itu sebenarnya saham-saham yang fundamental bagus, harganya lagi murah, prospeknya juga bagus. Syukur-syukur kalau Q4-nya udah spike, bisa jadi sahamnya naik duluan loh. Nggak usah nunggu labanya naik lagi tahun depan, sahamnya bisa naik duluan kadang-kadang kan seperti itu. Dan ada growth juga ya, Bill? Ada growth juga. Jadi fundamental nggak semuanya boring ya. Yang katanya laba nggak bisa naik gitu. Ada yang banyak misconception yang itu tadi. Fundamental tuh lihat masa lalu itu stupid yang ngomong. Ya itu stupid. Really stupid yang ngomong. Fundamental itu lihat ke depannya uang yang sekarang sama ditambah uang ke depan. Dijumlahin tuh value-nya. Iya. Itu masih banyak banget sih di luaran orang bilang lihat struktur investor cuma lihat RPV, lihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan cuma buat kita mengenal bisnisnya seperti apa, biar kita bisa mengkira-kira ke depan seperti apa. Bukan kita lihat based on masa lalu semua, karena masa lalu bagus saya beli. Nah itu ya kalau yang suka ngomong seperti itu dan masih diulang-ulang terus ngomong seperti itu ya mungkin kurang belajar, kurang main. Mungkin pakai contoh paling gampang nih di Q4 kita sempat masukin report dari kita juga yaitu TINS.
Lihat laporan keuangan bisa dapat apa emang? Sam, lu udah ngecekin sebanyak Sam. Lihat laporan keuangan Timah, PT Timah dapat apa Sam? Waduh, nggak dapet apa-apa. Nah. Tapi ngelihat Dapat ragunya sih. Tapi nonton DPR dapat. Iya, betul. itu Sam, I think nice tadi case ya. Lu boleh ceritain maksudnya? Soalnya udah naik banyak. Nah, itu berita lah. harus bukan nonton, bukan lihat laporan keuangan masa lalu, harusnya lihatnya Tingdes. Ya tuh udah ada tesisnya, dalamin dari situ aja. Dan sebenarnya kan udah dijelasin ya, itu gitar account. Dan anyway pas dulu awal kita cover itu kan mungkin harga berapa ya? 27 mungkin ya. Sebenarnya kita udah mulai dikit-dikit bahas lah. Di Thinkpot yang dulu kan kesebut tuh. iya Zero. Thinkpot. Itu mungkin 2000 Ya. sampai ya mungkin ada berapa. Oh iya benar ya. Ada Bottom 1500 atau berapa. Ya. Cuma singkat cerita karena kita menunggu beberapa information ya kartunya tunggu kebuka dulu lah. 26, 27 baru kita rilis. Dan anyway abis itu semua Cuma turun. rilis jeblok dulu Iya. karena kalau di market pas kuartal 3 ya keluar year on year minus berapa persen. Jatuh dulu Jo sampai 23. Ya dia nggak tahu Cuma aja kalau yang udah baca reportnya kita hajar gitu loh. Itu banyak tuh member-member juga tuh. Ya. Jangan lupa renew dulu. Tidak amat disebut. Ya anyway itu sih maksudnya konteksnya memang laporan keuangan itu kita gunain untuk mengenal perusahaannya, bukan untuk mengambil suatu tesis apalagi tesis ke depannya. Karena itu ketika kita berinvestasi di suatu bisnis kan kita mau ngeliat masa depannya. What matters kan ke depan. Masa lalu tuh bahkan bisa dibilang nggak terlalu penting. Ini kita pakai bener kata Billy untuk mengenal perusahaannya. Yes. Jadi tuh sama memang Q4 ini rasanya kalau orang bilang susah nyari saham, kayaknya nggak juga sih ya. Masih banyak peluang menarik. Mungkin teman-teman lagi mau dalemin ya. Aduh, gimana ya caranya kita bisa tahu nih sektor apa yang menarik? Ada tips nggak mungkin dari kalian? Cuma mungkin yang gue ini susah cari sahamnya mungkin banyak yang di luar sana gini Jo. Gimana? Dia mau sahamnya pas beli besok naik Jo. Ah, Nah, itu. Buat cari ide investasi beli terus habis itu perusahaannya masih performanya naik gitu segala. Itu sebenarnya banyak. Cuma pada ketagihan beli besok naik instan ya. instan itu yang jadi masalah di sekarang menurut saya sih. Ekspektasinya itu loh. Ekspektasinya udah ini dan mungkin iri lah. Oh, lu beli saham sih ini nggak? Gue naik lo 10%, 20%, jadi ikut-ikutan ke sono. Itu sih yang jadi problem nih sekarang. Padahal harga saham naik bukan artinya Anda benar, harga saham turun bukan artinya Anda salah. Itu please digaris bawain tuh. Jadi bukan kamu benar apa enggak karena harga sahamnya naik. Ini short term ya. Ya. Short term ya. Apalagi tentu ini menggunakan kacamata value investing gitu ya, Yes. kacamata investasi. Yang kayak tadi lah maksudnya kita beli dia turun benar, bukan arti kita salah. Dan kalau kita jual naik lagi, ya bukan arti kita salah. Benar, Itu salah. kalau untuk sebagai long term investor, what we care is our thesis. Beneran kereflekkan di laporan keuangan. Kalau kita bilang kinerjanya bertumbuh, beneran bisa bertumbuh atau enggak. Dan bahkan sekarang kalau kita kan sering bahas ya, lagi tadi pagi juga bahas, banyak banget loh sebenarnya perusahaan-perusahaan yang lagi expansion. Kalau memang expansion bisa jalan, itu forward PE yang di bawah 5 tuh banyak banget loh. Banyak banget forward PE ya. Even perusahaan-perusahaan besar deh, kita ada cover juga itu sensornya itu juga smelter tahun depan jalan. Iya kan? Iya. Itu Honda Beat. Honda Beat, oh ya. Kita sebut Honda Beat tadi. Iya, Honda Beat. Tahu yang Member-member. Honda Beat. Yang Honda Beat. Itu is very interesting juga. Iya. Di tengah menunggunya ekspansi dapat bensin, dapat uang makan gitu kan. Enak juga. Way above deposito, above bonds. Ini kocak ya, Honda Beat dipikirnya MPMX. Oh iya. Bukan. Makanya kalau mau tahu kode-kode gini ya itu di grup ada lah kadang kode-kode lucu lah. Ya memang kalau orang udah invest cukup lama, udah ngerti banyak saham, udah biasa ngeliatin, udah menjalani juga ya. Bukan cuman ngerti teori tapi nggak pernah beli, nggak pernah taruh mungkin 90% dari hartanya di saham. Yang susah itu emang sabar. Gitu loh. Karena ya gitu, kadang-kadang kita udah ngelakuin semuanya bener. Masalah sabarnya ini yang nggak ketebak berapa lama. Gitu kan. Dan ekspektasi ketika kita ketemu orang lain yang ya gini deh, kita tahun ini misalnya ketemu orang tanya kerjaannya apa, invest saham. Beli saham itu nggak yang om itu gitu kan. Iya. Wah nggak beli, waduh langsung kayak kesannya tuh kok goblok bener nggak beli sahamnya ya. Iya. Padahal ya kita main aman Iya. gitu loh. Orang yang bilang investasi saham beresiko tuh belum ketemu sama kita. Iya. Kita ngelakuin hal yang mungkin jauh lebih rendah resiko daripada buka usaha loh. Yes. Iya kan? Iya. Kita beli bisnis yang udah gede, mungkin ada yang market leader, yang dividennya aja udah lebih gede daripada 2 kali deposito mungkin. Iya. Dan ya tinggal sabar. Oke. Dan orang sering bilang, wah tahun ini value investing nggak jalan. Ya itu sebenarnya gue agak gregetan lah tuh ngelihat orang bilang value investing nggak jalan. Bukan nggak jalan, emang jalannya seperti ini. Ada jalan, ada tahun dia naik, ada tahun dia ada tahun memang lagi ketinggalan karena ada saham-saham lain yang hype, yang naik.
memang seperti itu dan itu the part of the journey yang memang harus dilewati. Nah, mungkin gue kemarin juga sempat ngobrol ya sebagai penutup sama teman gue gitu, lagi ngobrol santai aja. Dia nanya, maksudnya ada loh teman gue naruh uang mungkin berapa puluh juta itu jadi miliaran, dia bilang gitu, naik banyak banget. Dia nanya gue bagaimana, mungkin gue sekalian cerita ke dia, gue bilang ada nggak yang begitu? Gue bilang maybe bisa aja ada gitu, cuman kan probabilitasnya itu seberapa besar, seberapa sangat kecil bahkan. Ada nggak yang misalnya kayak menang lotre jackpot? Ada, gue percaya ada kok. Dan there's nothing wrong against that. Cuman poin gue adalah, sedangkan dengan value investing yang kita lakuin seperti ini, kita membeli bisnis bagus di harga murah. Kalau ditanya apakah returnnya yang 10.000%, 1.000%, I can say definitely enggak sebesar itu. Tapi ini juga, ini kan orang ada jalannya masing-masing ya, jalan ninja lah menuju Roma gitu. Poin gue adalah dengan value investing ini ya, belajar dari Kosum, Kojon yang udah belasan tahun di market. Ini menurut gue ilmu yang timeless dulu, sekarang dan selamanya, prinsipnya tidak pernah berubah. Dan I would say it's a slow but sure way gitu loh. Dia yang balik lagi kayak Kosum bilang, orang semua maunya instan. Nah, bahkan kan kita sering bilang kemarin dari Warren Buffett ditanya sama Jeff Bezos, your investing style is so simple. Kenapa orang pada gak mau ikutin cara lu? Warren Buffett yang udah terbukti 90 tahun ya membeli perusahaan bagus di harga murah. Warren Buffett bilang apa? Because nobody wants to get rich slow. Nah, ini yang suatu fenomena yang I think terjadi lagi di sekarang. Mungkin orang asal beli-beli ya, segi lagi hype, lagi ramai sampong lo, orang ikut-ikutan dan untung, ya good for them. Tapi poin saya adalah, percayalah, nggak mungkin selamanya seperti ini. At the end, cepat atau lambat, semua pasti akan kembali kepada value-nya. Ya tinggal masalah sabar aja. Sabar akan kembali kepada value-nya, atau kita nggak sabar, kita pindah tengah jalan, dan bersyukur kalau kita berhasil, TP balik lagi. Tapi kalau kita udah sekali ngalamin itu, psikologi kita misalnya jadi keganggu, kita jadi bias, maunya libas lagi untung terus, dan ya who knows, bisa jadi malah kita kesandung gitu kan. Ya dan kita ngomong-ngomong gimana ya, tahun ini juga return nggak jelek loh. Ya. 50% plus semua saya rasa yang sini tahun ini, dan itu kita taruh semua harta kita loh. Yap. Ya. Bukan taruh cuma seupil terus naik 10 baggers juga nggak ngefek ke total harta. Kita beli kan pakai semua harta kita, dan 50% plus lah ya. Kosum mungkin hampir bagger. Ya. Saya pribadi sih lebih dari 50. Jelas ya, cuman saya nggak tahu sekarang nggak tahu juga, saya juga nggak pernah nanya secara personal, tapi di atas 50 itu udah gede banget sebenarnya. Di atas 30 aja udah besar. Jadi yang paling penting itu bisa di compound dan aman. Percuma kita menang 10.000%, tapi sekali kalah balik jadi 0. Ya. Percuma. Jadi ya setahun bisa 20-30, kalau lagi bisa 50 plus ya kita syukuri. Yang penting kita bisa gulung terus, compound terus. Ya itu yang bisa bikin kaya. Ya. Gitu. Saya gue juga ada kenal orang yang udah main saham dari tahun 90-an. Pernah dapat jackpot tuh Jo, yang kayak lu bilang 10.000% pernah, dia bilang 100x. Tapi sekarang juga gak kaya orangnya. Habis dia dapat jackpot itu ke sekarang kayak so-so gitu-gitu aja, karena dia mencari the next jackpot dan gak dapet. Kadang hilang, kadang ada yang so-so. Bahkan delisting kali itu. Itu banyak. Ada kayak Zong, kayak gue sebut nama lah, tapi ada gue ada tahu orang yang seperti itu gitu. Bukan orang ya dia mencari the next jackpot gak dapat lagi aja. Dan gak dapetnya itu 15 tahun loh, gak main-main. Dia terakhir menang itu sebelum 2008. Pikir baik-baik lah apa yang mau dilakuin. Ya cari cara yang sustainable. Ya. Gitu. Kalau mau sustainable, subscribe Ting, dijamin sustainable. Ya. Ya, kalau belajar di dalam. Kalau belajar ya. Anyway, mungkin itu ya untuk merangkum video hari ini. I think 2025 tahun yang sangat seru ya. Banyak mixed feelings ya. Sempat ARB, sempat happy, sempat so-so, banyak peluang baru di tengah IHSG all time high, tetap aja ada peluang. Dan semangat terus buat teman-teman yang mau dalamin investasinya, terutama tahun 2026. Kita rasa di tahun 2026 meskipun IHSG all time high, masih banyak banget juga peluang yang kita bisa dapetin, tentu dari kacamata value investor. Ya, mungkin kalau teman-teman pakai kacamata lain, peluangnya lain. Tapi dari kacamata value investor sendiri, I'm very excited lah for 2026 ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang lagi ekspansi, yang seperti kita bilang forward PE bisa di bawah 5, belum lagi termasuk dividen. Tinggal ya kita kawal terus per kuartal, update dari manajemen, public exposure seperti apa. Barangkali ekspansinya berjalan lancar, ada yang pesta di tahun 2026. Ada yang ekspansi, ada yang turnaround. Ada yang turnaround. Di timnas ada banyak bertanya, masih boleh beli nggak? Ada yang belum pesta juga ya kan. We'll see lah. So I think itu ngobrol santai di video kali ini. Teman-teman pastiin kalau memang tertarik ya untuk belajar value investing lebih dalam, bisa klik link di bio kita, coba join free trial kita. Itu semua materi benar-benar gratis. Ya, trust me teman-teman, ini suatu cara yang I would say mungkin bisa dikatakan boring, tapi it works. Ya, it works selama kita sabar, and hasilnya juga sangat kenyang gitu loh. Jujur ngomong sangat kenyang. Ya, teman-teman bisa klik link di bio, join free trial kita, materinya semua gratis, pelajarin, dan semangat terus. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. And see you on the next video. Bye-bye. Happy New Year. Oh iya, Merry Christmas and Happy New Year.